أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, Alhamdulillah. bersama siapa Ki? Ustaz Muhammad. Surga Kina? Amin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kali ini adalah dua kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Puasa ngasen Ciki? Alhamdulillah. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam, hanya di Ainus Makassar. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, satu kebahagiaan yang indah bagi kita sekalian.
Wabil khusus pada episode kali ini kita ditemani oleh ibu-ibu cantik-cantik semua. Masya Allah tabarak wa ta'ala. Selain daripada pakaiannya yang indah, juga disusuli dengan wajah yang cantik. You beautiful. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu majelis taklim mana, Bu? Nurul Ittihad. Nurul Ittihad. Bu, ibu cantik. Iya. Mau nah. Ya, surga kina. Amin. Alhamdulillah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah suatu impian bagi seluruh umat manusia. Wabil khusus umat muslim itu sendiri. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah Ramadan yang penuh berkah. Ramadan penuh ampunan, Allah buka pintu taubat darinya. Maka dengan demikian, maka kesemua hal itu di bulan Ramadan, selain daripada kita dapat berkah, dapat ampunan, dapat rahmat, ternyata ada dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Bu, mau tahu yang mana kedua itu? Tarang kelingai madece-decing. Dengarkan baik-baik. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana bunyinya? Lis-shaimi farhatan, bahwa jika orang-orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Satu disebutkan oleh Nabi, wa farhatun inda fitri, yaitu kebahagiaan dikala dia sedang berbuka. Yang kedua, kata Rasulullah ibu, wa farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan yang kedua yang dia dapatkan bagi orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Tuhannya. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tabe pemirsa, di dalam suatu kitab dijelaskan, Litaif Ma'arif, yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab. Apa dia bilang? Mohon maaf, sesungguhnya jiwa itu lebih condong kepada apa yang dibutuhkan. Jiwa kita ini lebih condong apa yang dibutuhkan. Contoh, Bu, makan. Apalagi, Bu? Minum. Apalagi? Tidur. Ya tidak termasuk matindro. Matindro. Apalagi? Mohon maaf, tanda kutip. Mohon maaf, berhubungan suami istri. Itu lebih condong kepada jiwa, hal-hal yang dibutuhkan. Tiba-tiba datang larangan. Bahwasannya ketika orang berpuasa, maka dilarang tadi 3 hal. Dilarang tomi mandre, dilarang tomi nginum, dilarang tomi berhubungan suami istri. Dikala kita mau dibutuhkan, baru dilarang. Aduh, bagaimana perasaan toh? Tapi ketika pada waktu sudah tiada larangan itu, kita sementara berpuasa nih, tidak ada larangan itu, sudah terputus, maka apa yang terjadi? Ketika ketemu apa yang kita butuhkan dan kita lakukan, maka bagaimana bahagianya itu jiwa itu. Sama seperti kalau kita puasa toh. Bu. Kenapa lebih ngasih itu puasa ini? Ya. Puasa dikit. Iya tahu. Segar-segar mana jadi. Begitu ya. Baik. Maka dengan demikian, kenapa poin yang satu ini, satu kebahagiaan orang-orang yang berpuasa, ternyata ketika dikala berbuka, mengapa demikian? Karena saking bahagianya, di saat di siang hari natahan lapar, natahan minum, hanya karena Allah. Maka apa yang terjadi? Ketika pas buka puasa, bahagia tidak, Bu? Bahagia tidak, Bu? Bahagia. Jangankan kita bahagia, apalagi saya. Ya toh, saya kasih contoh. Biasanya itu kan kalau setengah-setengah 6 itu, makanya kalau sebentar buka ki. Kalau sebentar jam kiri, Bu. Kalau sebentar buka kita. Betul? Wow. Kalau sebentar buka ki.
Jangan Miki dulu, pergi dulu depan makanan dulu kalau setengah 6. Jangan Miki dulu. Dok. Paling bagus itu paling bagus ya, paling bagus. Kalau bilang itu apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa illallah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini paling bagus. Jangan terlalu cepat. Kalau baru jam 5 sudah ada di depan makanan, baru dilihat terus itu makanannya, jangan sampai ABB. Itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, kalau terlalu cepat berada di hadapan makanan, jangan sampai kapan itu kejadian begitu, Bu? Pernah kejadian. Itu ternyata mama saya diceritakan, itu adekmu nak, kenapa memang adekku? Mas itu baru bilangnya Allah, dan langsung itu makan jalan kote kah? Jadi ternyata itu paling Allah, udah makan semua. Ternyata bukan azan Allah, la ilaha illallah. Kenapa Bu? Tergesa-gesa juga dalam ibadah itu kurang bagus, ya. Makanya dengan demikian, di saat kita sedang berbuka puasa, jangan terburu-buru untuk langsung dia jalan kote langsung, barongki, ambil semua, baru sebentar, ngapa kemana, makanya sekali Kak ya, jangan, berdoa dulu di situ, doa dulu, karena kenapa? Salah satu tempatnya makbul orang-orang yang berdoa kepada Allah ketika dikala sedang berpuasa dan berbuka puasa. Ya, insyaallah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang manakah yang kedua itu kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Apa maksudnya bertemu dengan Tuhannya? Karena dia sedang panen amal selama perjalanan ibadah puasa. Tidur tak lagi ibadah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen ketiga nanti kita akan membuka pertanyaan. Ada mau bertanya? Ada. Angkat tangan Ki Bede mana? Ada mau bertanya? Ada. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Tanda-tandanya orang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, Alhamdulillah. bersama siapa Ki? Surga Kina? Amin. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di segmen kali ini insyaallah mungkin ada beberapa jamaah atau pemirsa yang bertanya. Coba kita ke majelis Talim Nurul Ittihad. Ibu, ada yang bertanya? Ada Ustaz. Yang mana itu? Tunggu dulu. Tahu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Haja Dartini Iya. dari Ketua Majelis Taklim Nurul Ittihad. Ada yang saya ingin tanyakan Ustaz. Iya, tabe. Yang di mana itu yang dimaksud orang yang berpuasa tidurnya adalah ibadah. Yang saya ingin tahu. Oh, iya. Tidurnya adalah ibadah. Di mana itu Ustaz? Oh, baik. Assalamualaikum Ini warahmatullahi bagus wabarakatuh. ini. Pertanyaan yang kebanyakan orang alami. Ustadz, yang manakah sebenarnya yang dimaksud orang tidurnya orang berpuasa adalah ibadah? Iya toh? Biasa kedengar begitu, Bu. Bahwa kalau tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Karena banyak nih orang yang salah paham. Karena kalau tidur ki berpuasa ibadah, mulai sudah makan sahur sampai buka lagi, tidur terus kerjanya. Ketika ditanya, magi mutin rawat terus, kan ibadah. Bukan ibadah namanya itu, tetapi al-kutusi wal magalasi wa kutu-kutu. Nggak apa-apa ya, kamu ke batu-batu. You know? Baik, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa dimuliakan oleh Allah. Yang manakah dimaksud itu? Orang yang tidur adalah ibadah. Sebenarnya adalah motivasi dari Allah. Bahwa begitu besar kemuliaannya orang-orang berpuasa. Ya toh? Tetapi tidak memunifikan yang lain. Tidak memunafikan yang lain. Bahwa itu juga salah. Kalau tidur, berpuasa tidur sampai terusnya. Kalau zuhur tidak bangun, asar tidak bangun, nanti mau maghrib baru bangun. Untung bangun. Tapi untung bangun daripada tidak bangun. Toh, biasa begitu ya. Makanya Bu tabe, yang dimaksud tidurnya orang yang ibadah adalah ketika masuk waktu sholat, tetap laksanakan sholat 5 waktu. Apatah lagi misalkan habis subuh baca Quran sedikit, habis subuh baca Quran misalkan sampai jam 9 duha baru tidur. Itu baru dikatakan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Apalagi sudah sembahyang zuhur toh, sudah sholat di Masjid Nurul Ittihad, alhamdulillah misalkan, sudah mengaji sedikit, tidur lagi. Nah, itu namanya ibadah. Sedikit-sedikit tidur. Tapi kalau tidur kita terus, jangan sampai tidak bangun Miki. Alias kenapa bila mati baru saya yang dilihat? Ibu ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Itu saya kira seperti itu. Ada lagi Bu yang bertanya ada? Saya. Nah, satu lagi ya. Saya. Iya, kulupai. Iya, fadal, tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Iya, sama-sama. Ada yang ingin saya tanyakan. Iya. Itu biasanya di dalam bulan suci Ramadan, kebanyakan orang berlomba-lomba berburu kebaikan dengan membaca Al-Quran dan mendengarkan ceramah. Sebaiknya apakah mendengarkan ceramah atau membaca Al-Quran? Terima kasih. Nah, Bu, biasa lihat orang seperti itu. Iya. Ini ngasih kamu bukan juga itu ya. Memang Ibu, orang baca Quran ibadah, orang baca Quran dapat pahala, orang baca Quran jaminannya masuk. Tapi kalau orang ceramah jangan mikir dulu, mengaji. Nah, pertanyaan ini yang kebanyakan orang-orang yang alami. Ustadz, kalau misalkan orang-orang sementara ceramah, apakah kita baca Quran atau lebih baik dengar ceramah dulu? Jawabannya Ibu, mau tahu? Mau tahu Bu? Dengarkan baik-baik. Mohon maaf, baca Quran mulia. Tapi kalau ada orang ceramah, dengarkan dulu itu ceramahnya, karena orang yang mendengarkan ceramah mendapatkan pahala seperti 1000 rakaat salat sunnah. Yang kedua, menghargai penceramah. Yang kedua. Yang ketiga, kita dapat ilmu dari penceramah. Walaupun sembarangan bilang, walaupun itu terus ceramahnya,
Tapi yang terpenting adalah siapa yang menyampaikan kebaikan, walaupun cuma satu kebaikan itu dan kena kepada kita, sungguh berapa pahala yang kita dapatkan di sisi Allah. Pernah suatu ketika Ibu, Rasulullah SAW pengajian, tidak ada yang berani melakukan sesuatu. Sama juga ketika orang ceramah, iya toh? Ketika orang berdakwah ceramah, sebentar baca Quran. Sebentar, simpan dulu sebentar. Habis itu baru baca Quran. Karena kenapa? Ada beberapa hal yang kita dapatkan. Kalau kita baca Quran, kita hanya dapat pahala toh. Dapat pahala toh? Kalau satu huruf kita baca dapat berapa? Kan 10 toh? Tapi kalau kita mendengarkan ceramah, contoh. Pak Hajiku yang ceramah, Pak Haji Nafis. Contoh. Jangan begini. Contoh ya. Ketika ceramah beliau, kita mendengarkan ceramahnya. Satu, dapat pahala ceramah. Yang kedua, dapat ilmu. Yang ketiga, dapat pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Yang mana lebih unggul? Dengar ceramah atau mengaji? Dengar ceramah, Masya Allah ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu yang lebih baik, dengar ceramah dulu, baru kita baca Quran. Kalau pulang di rumah, informasikan kepada keluarga. Nah, kalau ceramah orang simpan dulu Al-Quran tadi dengarkan dulu ceramah. Ya, karena kenapa itu jauh lebih baik. Ya, semuanya baik. Tapi kan pertanyaannya, yang mana kalau lebih diutamakan? Utamakan dulu, baru kita baca Quran. Ya, insya Allah. Karena kalau kita baca Quran, hanya dapat pahala saja satu huruf. 10 kebaikan satu huruf ya. Tapi kalau kita mendengarkan ceramah, begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kepada seluruh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saatnya kita berada di penghujung acara di Inspirasi Islam Anyun Makassar. Yang terpenting adalah dengarkan ke salah satu sabda Nabi menjadi penutup bahwasanya kullu ibni Adam, bahwa setiap amal anak cucu Adam, kullu amali ibnu Adam, setiap amal cucu Adam akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah di bulan Ramadan. Ya. Contoh Bapak Ibu, ketika kita berbuat kebaikan, hanya satu kita dapatkan di luar Ramadan. Tetapi ketika Ramadan, Allah kali lipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh pemirsa atas kebersamaan Anda. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Ittihad, insyaallah berkah. Mudah-mudahan puasa tak diberkahi oleh Allah dan menjadi puasa yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Qalbi Qaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imaman Qiblataini. Sallallahu